Halo YouTuber, jumpa lagi dengan resep kue pejuang COD. Kali ini kita akan membahas ini ya, lanjutan dari penyebab adonan kue berbau anyis atau berbau amis. Nah, jadi ini jilid keduanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin memperlihatkan ini ya, testimoni kami. Nah ini coba lihatin Intan, kelihatan nggak? Mama fokus. Kok buram sih? Tenang. Ini Bisa? bisa. Udah. Udah? Iya. Nah jadi itu terakhir ya, terupdate tanggal 27 April. Testimoni kami udah 1020 konsumen ya, 1020 testimoni. Jadi insya Allah kami emang benar-benar paham di bidang kue ya, khususnya kue-kue ulang tahun ya. Oke, kembali lagi ke permasalahan penyebab adonan kue berbau amis ya, ini jilid kedua. Jadi banyak yang menanggapi dari ini ya, dari cara kami melakukan pemilihan telur dan dampaknya ke adonan kue yang berbau amis. Jadi ada juga yang ini ya, rata-rata ada yang ini ya, ada yang menertawakan, menyepelekan, katanya wah pakai cara seperti itu lama, pakai cara seperti itu tidak efektif dan tidak efisien. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan logika ya, pertanyaan-pertanyaan logis. Dan kita udah menyiapkan videonya ya untuk counter back pertanyaan logis, kita balas dengan video yang logis dan masuk akal. Cek video berikut ini. Dah. Kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana cara kami memilih telur ya, untuk cara yang efektif ya. Oke, mari kita lihat. Mbak. Gimana sih Pak? Kita akan membeli ini ya, membeli 1 kilo lebih dikit, kurang lebih 18 telur. Ini caranya ya.
Nah, ini tadi udah dipilih ya, sekitar 18 biji, 18 telur. Oke, sekarang kita akan bayar. Ini Muhammad terigu nggak? Terigu setengah. Gulanya berapa tadi? No Simba, no saksinya no. Kalau kita milih telur, caranya kita mbak ya beda. Tuh. Cepet nggak? Lama nggak? Cepet ya? Oh. Soalnya biar nggak busuk. Jadi kita lagi kita mama ini nggak terigunya nggak? Terigu nggak usah terigu. Hah? Ya udah Ini? terigu setengah. Hah? Terigu setengah gula? Berapa tadi? Sama ini mbak, terigu setengah, gula seperempat. Telurnya ada banyak ya. Telurnya masih bagus-bagus. Kita belinya di agen, jadi telurnya masih baru. Dia setiap harinya pasti perputarannya itu ada terus. Jadinya nggak ngendep. Jadi masih fresh semua. Ini penutupan. Kak, udah tutup. Ya, udah gitu aja ya. Itu nanti sampai ketemu lagi dengan continue postingan ini. Oke, udah. Udah. Oke, tadi setelah melihat video kami ya, itu di situ terlihat kami mulai memilih memilih telurnya itu di menit 1 detik 10 dan berakhir di menit 2 detik 30. Jadi kurang lebih untuk 18 telur itu membutuhkan waktu sekitar 1 menit 15 sampai 20 detik. Jadi kurang lebih 75 sampai 80 detik. Berarti kalau secara satuan ya, berarti satu telur itu membutuhkan waktu 4 sampai 4,5 detik ya. Nah, jadi itu terbilang cepat ya, efektif, efisien waktunya ya. Nah, mungkin kita akan mengcounter balik ya dengan yang menggunakan ini ya, teori menghilangkan bau amis di adonan, yaitu dengan cara memisahkan putih telur dan kuning telurnya ya. Nah, jadi tadi cara kami itu sekitar 4 sampai 4,5 detik untuk setiap telurnya ya. Nah, mungkin pertanyaan kami, berapa kira-kira tuh lamanya melakukan pemisahan kuning telur dan putih telurnya untuk setiap satu telur? Pasti kalau prediksi saya itu jauh lebih lama ya dari cara yang kami gunakan ya. Nah, terus kedua, pertanyaan balik dari kami ya, ini pertanyaan logis juga. Jika telur yang dibuka ternyata kuning dan putih telurnya sudah tercampur ya. Nah, berarti bagaimana itu cara memisahkannya ya, kuning dan putih telurnya ya? Untuk pertanyaan ini untuk pengguna penganut teori memisahkan putih telur dan kuning telur.
ya. Soalnya otomatis cara memisahkan putih telur dan kuning telur ya, itu tidak memfokuskan utama ke telurnya ya, tidak fokus utama ke telurnya. Nah, kalau misalnya di telur tersebut putih dan kuning telurnya sudah tercampur, itu gimana cara memisahkannya ya. Nah, jika jawabannya ngeles ya, biasanya sering saya debat sama ibu-ibu penganut teori ini ya. Biasanya kalau ditanya seperti itu jawabannya ngeles. Wah, itu kita harus urut-urut dulu telurnya. Jadi katanya telurnya harus diurut-urut kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya jawaban ngeles seperti itu ya, itu faktor utamanya tetap dari telur yang membuat adonan itu amis ya. Nah, terus kedua saya tanya balik lagi ke ibu-ibu yang minggu kemarin itu debat lama ya sama saya itu ya. Jika kuning telurnya itu sudah tercampur ya, itu gimana caranya supaya nggak bau amis? Pasti otomatis sama mama tersebut ya, itu ditambah lagi dengan unsur pewangi, dengan vanili, rum atau sejenisnya. Jadi untuk menutupi bau amis telur tersebut. Nah, kalau misalnya udah pakai cara lanjutan ya, untuk menutupi bau amisnya ya, berarti itu teori memisahkan kuning telur dan putih telurnya untuk menghilangkan bau amis itu udah patah, udah putus. Karena ada teori lanjutan, ada cara lanjutan, berarti udah nggak efektif cara itu ya. Jadi kalau ada cara lanjutannya, berarti cara tersebut udah patah, teori tersebut ya. Nah, jadi itu 3 pertanyaan balik kepada penganut teori menghilangkan bau amis dengan cara memisahkan putih dan kuning telurnya ya. Oke. Demikian penjelasan dari kami ya. Jadi teori yang kami gunakan itu udah teori turun-temurun. Memang kami itu berasal dari keluarga pembuat kue ulang tahun. Jadi kita memilih cara seperti ini ya, cara seperti ini dicium dan kocok-kocok seperti ini. Jadi supaya tahu ya, kami milih yang tidak koclak karena apa? Daya rekat cairan telurnya itu masih bagus ke cangkang dalam. Nah, itulah ciri-ciri dari telur yang tidak bau amis. Oke, mungkin saran kami, jika ada cara yang lebih baik ya, kenapa tidak dipakai ya. Nah, jadi ini cuma sebagai sumbang saran saya sebagai pembuat kue ulang tahun. Oke, maafkan kami jika ada salah-salah kata dalam penyampaian ini. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. Oke, wassalam.